Selamat siang semua, shalom kakak, abang, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Selamat datang di kebaktian UP FKUSU di bulan November kali ini. Oke, mungkin untuk abang kakak teman-teman semua bisa kirim reaction dulu. Salah satu stiker yang ada di reaction buat lihat antusiasmenya semua. Ya, oke. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita berkumpul hanya sebatas layar, kiranya hal ini tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah kali ini dengan tema Between God, You and I yang akan dibawakan oleh Bambang Sihombing STMD. Perkenalkan, nama saya Andri yang akan menjadi MC kebaktian kita pada hari ini. Dan sebelum mulai kebaktian, mungkin aku mau coba tanya-tanya dulu sama teman-teman yang ada hadir di sini. Mungkin aku mau coba salah satu ini dari siapa ya? Mungkin dari Florin Arya. Halo, shalom Florin. Halo, shalom Florin. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Bro. Oke, puji Tuhan baik ya. Florin, mungkin ada yang mau di-share kenapa hari ini merasa bahagia? Puji Tuhan, praktikum dan tutorial juga berjalan dengan baik dan masih diberikan kisah yang baik juga. Puji Tuhan. Thank you Florin buat sharingnya. Kita berharap bukan hanya Florin aja yang sedang dalam keadaan bahagia, tapi semua yang hadir di sini dalam kondisi yang baik dan selalu bersukacita. Baik, sekarang kita akan memasuki ibadah. Diingatkan kepada teman-teman dan kakak untuk menjaga ketenangan selama ibadah. Pastikan mute selama ibadah berlangsung. Bila on cam, diharapkan dalam posisi yang presentable dan sopan. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, dan kita ada saat ini semua karena anugerahnya. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kuada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun, terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Bapa, agar sepanjang ibadah ini kami diberikan hikmat dan ketenangan, agar kami tetap dapat bersungguh-sungguh dalam memuji dan mendengarkan-Mu, meskipun ibadah berlangsung secara online. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, dan bimbinglah kami. Kami mohon izin-Mu agar kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kiranya dijauhkan dari gangguan sinyal, listrik, dan hambatan lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Seperti pujian yang telah kita nyanyikan bersama, Forever I Will Praise Your Name. Marilah kita kembali memuji dan menyembahnya dengan nyanyi Pengejar Hadir. Di akhir lagu, kami mengundang Bang Bangun Siombing STMD untuk membawakan khotbah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, inilah kami Tuhan, kami sangat bersyukur siang ini bisa kami bersekutu dan kami akan datang ke hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Jika ada kuasa-kuasa iblis di sana yang mengganggu kami untuk mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami tolak, kami patahkan itu. Kami mau biarlah terang Kristus menerangi kami, firman-Mu menjamah kami, melawan kami semua Tuhan. Dan biar Tuhan yang akan memberikan makanan yang segar, memberikan pencerahan iluminasi bagi kami di siang ini Tuhan. Segala peralatan kami serahkan, sinyal listrik ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkatilah. Maka kami ini Tuhan semuanya di beberapa tempat pun kami berada, biarlah Tuhan melawan kami semua di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Kedengaran suara saya ya dengan baik ya? Terima kasih. Hari ini bicara tentang teman hidup ya. Ini sebenarnya sangat kita bilangnya ini sangat tema yang sangat menarik ya, atau bahkan mungkin sangat menarik perhatian kita, pikiran kita ya, karena ini menjadi satu hal yang besar, keputusan di dalam hidup selain dari sebuah pekerjaan. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bangun Siombing ya, saya dulu binaan dari PMK ISTP Medan ya, melalui Fakultas Teknik USU dulu kami ada di situ ya pembinaannya. Dan saya hamba Tuhan, saya tamatan dari STT HKBP, dan saya sedang kuliah sekarang ambil S2 di STT Sumatera Utara. Saya melayani menjadi pendeta di Gereja Misi Injili Indonesia. Itu saja perkenalan dari saya sapa kita semuanya, Shalom. Ketika kita berbicara teman hidup, maka kita sedang berbicara tentang pernikahan. Tidak mungkin kita tidak bicara ini, karena teman hidup adalah sebenarnya yang menemani kita seumur hidup. Sehingga ini adalah bicara pernikahan. Pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang yang dijalani seumur hidup. Ya, teman perjalanan yang kita perlukan bukan saja untuk bisa menolong, namun pasangan yang bisa mendukung untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Karena sebenarnya apa arti hidup ini? Apa bedanya kita dengan yang lain? Dengan kepercayaan atau agama yang lain? Ketika kita lahir, kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita banyak uang, kita beli rumah, lalu kita menikah, lalu kita punya anak, kita akhirnya jadi kakek dan nenek, so what gitu. Apa bedanya, apa rupanya mau kita kejar? Maka tidak mungkin kita tidak berbicara ada tujuan dari hidup ini. Maka sebenarnya di sana kita berbicara tentang hakikat pernikahan adalah tentang covenant, tentang ada perjanjian. Yaitu apa? Bahwa setiap orang yang mau menikah harus atensi di dalam pengenalan eksistensi Allah sebagai pendiri daripada lembaga pernikahan. Sehingga nanti waktu kita pacaran, sebagaimana itu adalah persiapan pernikahan, maka kita sedang berbicara persiapan menuju kepada lembaga di mana itu adalah milik Tuhan.
Jadi pernikahan itu bukan lagi seperti miliknya kita sendiri nanti, milik manusia. Makanya nanti apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sehingga siapa yang menceraikan dia melawan Tuhan. Ya. Perjanjian artinya berarti kita sedang memberikan otoritas penuh kepada Tuhan yang memimpin pernikahan itu, yang memimpin lembaga itu. Sehingga pernikahan adalah komunikasi suami istri yang bersifat trilogi, yang artinya Allah dilibatkan di sana. Sehingga tema hari ini kita bicara between Tuhan, God, saya, dan dia. Jadi dalam pacaran itu ada satu gambaran tipologi, ya, gambaran menuju kepada satu pernikahan. Jadi jangan pacaran kalau tidak sedang menuju kepada pernikahan. Amin. Nggak ada amin ini. Jadi ada posisi kita sedang berbicara bahwa pacaran itu adalah gambaran dari sebuah pernikahan kelak nantinya ada. Jika di pacaran kita sudah memang mungkin mengalami penganiayaan, kemungkinan menikah itu kemungkinan besar itu bahkan ada penganiayaan yang lebih besar. Makanya sebelum menuju ke sana pikirkan. Karena pernikahan yang mau kita buat jenis apa dia? Jenis dari neraka itu apa? Karena sudah banyak pernikahan yang saya kerjakan. Saya sudah menikahkan banyak orang. Mulai dari pasangan yang masih tinting sampai yang kakek-kakek, nenek-nenek menikah lagi, saya sudah nikahkan. Atau kakek-kakek dan nenek-nenek yang belum nikah-nikah, saya sudah nikahkan. Tapi pernikahan apa yang mau terjadi? Apakah di sana kita akan menjadi disakiti, dikhianati, terjadi perceraian, atau tidak ada kasih di sana, atau bahkan istri dibuat menjadi budak di pernikahan? Mari pikirkan baik-baik. Ya, makanya kalau waktu masa pacaran sudah disakiti terus, pikirkan baik-baik. Kalau sudah waktu pacaran dikhianati, apalagi berulang-ulang, sadarlah. Kan gitu ya. Makanya kalau kalian ya, baik laki-laki ataupun perempuan, pacarmu udah mengkhianati kau berulang-ulang, coba pikirkan bahwa kau sebenarnya diguna-gunai. Atau mungkin kamu punya cinta yang seperti dibilang puisi itu ya, cinta itu kalau membaca Mazmur Amsal itu kan isinya begini. Cinta kuat seperti maut. Nah itu ya, Pejabur orang Ibrani. Jadi seperti neraka dia memang ketika kita cinta buta itu. Kita tidak mencintai oleh dasar firman Tuhan, sehingga kita menjadi buta dia. Tidak lagi melihat realitas di lapangan. Dia tidak peduli dihianati. Juga ya. Pacaran dengan seorang laki-laki dan laki-laki itu kedapatan pergi ke pelacuran. Masihkah kalian lanjutkan pernikahan ini? Dilanjutkankah pacaran itu? Ya. Atau kita pacaran tapi kita pacaran tidak ada kasih. Yang ada di sana adalah kepentingan. Kepentinganku dengan pacarku itu karena aku butuh uangnya. Kepentinganku dengan pacarku itu karena apa? Karena statusku jadi naik sedikit. Tadi jomblo sekarang naik tingkat. Masalah be. Mari kita melihat. Makanya pacaran itu tidak boleh dasar-dasarnya sudah berantakan. Apa itu yang pertama? Dari 2 Korintus 6 ayat 14 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan durhaka? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Tidak ada sama. Itu berbeda. Sehingga kalau berbeda, jangan coba-coba. Kan begitu ya. Jika kita pacaran dengan yang tak seiman dengan kita, maka kita sedang pacaran dengan
anak-anak Belial, kita anak-anak Abraham, kita anak-anak imam dari Bapak Abraham, lalu kita pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman dengan apa yang diturunkan oleh Bapak Abraham. Berarti kita sedang pacaran dengan anak-anak Belial, anak-anak iblis. Karena iman mereka tidak kepada iman Kristus. Sehingga makanya tidak bisa. Kalau enggak, mari kita pacaran. Ini firman Tuhan jelas bilang, jadilah pasangan yang seimbang. Jadi pacaran dan menikah nanti harus dengan iman yang seimbang. Bukan sekedar rohani, sekedar percaya saja. Karena sepadan itu berarti seimbang, karena pertimbangkanlah kesesuaian antara diri Anda dan pasangan Anda. Allah menghendaki setiap orang Kristen mendapat pasangan yang seimbang, yang sesuai dengan kehidupannya kelak nanti. Sepadan berarti apa? Seiman. Sepadan berarti apa? Selevel dia. Makanya bahkan dikatakan jangan pacaran dengan orang bertobat baru. Baru bertobat, kita sudah dilayani, kita sudah pelayan di kampus. Jika ada mahasiswa baru, cantik dia kan, guru pembimbing yang cantik dia, putih dia, seksi dia, pintar pula dia. Tapi karena dia datang ibadah, lalu kalian yang laki-laki langsung beda gulupi, tobatlah. Tidak ada selepel dari mana itu, dia aja baru datang di kampus ini. Lalu kita bilang, dia kan Kristen juga. Bang, horas. Sepadan berarti apa? Serupa segambar dengan Allah. Sepadan berarti apa? Hampir sama dalam hal tingkat rohani. Sepadan berarti apa? Bahwa dia memang hampir sama di dalam pola pikir. Ya, jangan satu pula berpikir ya ke sana, satu berpikir ke sini, begitu ya. Hati-hati. Walaupun satu agama, walaupun satu gereja, walaupun satu aliran, tingkat kerohanian berbeda-beda. Karena nanti contohnya apa? Ketika kita berbicara tentang kerohanian, mampu nggak dia mengikuti atau dia menjadi lawan? Dia bilang ini, kita kasih persembahan sama Tuhan, lalu dia bilang, oh no 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 no, oh no 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 no, horas madah. Dia membuat nih. Jika yang satu sangat rohani, taat membayar perpuluhan, dan yang satunya tidak, dalam hal semacam itu tidak akan pernah dibicarakan, maka akan tiba saatnya menjadi bikas nih perbedaan awal dari perpaduan. Semoga kalian nanti ada yang jadi jemaat, ya kan? Jadi manapun aku pindah nanti kan, mutasi, ketemulah kita. Pernikahan itu bahkan suami istri harus saling mendukung untuk hal-hal rohani. Ya, maka di sana juga harus kita bahas. Itu yang pertama tadi ya, seiman. Yang kedua adalah di sana harus ada cinta. Yohanes 15 ayat 12 bicara, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saya tergolong pria sebenarnya terluka oleh karena mama saya, jadi saya berpandangan berbeda tentang perempuan. Saya dulu sebelum bertobat menganggap bahwa perempuan itu semua adalah racun. Every woman, every girl is poison. Mereka racun sebenarnya, mengganggu tujuan, mengganggu cita-cita, mengganggu kuliah. Setelah saya bertobat, lalu Tuhan taruh cinta itu di hati. Tuhan taruh cinta itu di dalam diri. Maka ketika aku melihat dia, aku bingung setengah. Ada apa ini? Gitu ya. Saya tanya itu abang kelompok saya, ini ada apa? Kenapa aku jadi begini? Kalau lihat dia itu begini. Kalau malam minggu begini. Lalu dia jelaskan, itulah yang disebut cinta. Kalau dulu memang sulit dibicarakan. Orang India bilang, kuci-kuci kutahi. Ada debar-debar yang di sana kita tidak mengerti. Jadi kalau ada di antara kalian ya di situ ya, dan ya adik-adik yang laki-laki atau yang perempuan, kalau udah ada di situ debar-debar yang tak
bisa dimengerti, itulah cinta. Jadi langsung cepat-cepat utarakan sama apa namanya yang kau sedang peter-peter itu. Jangan lama-lama. Amin. Jangan udah tamat kuliah, udah di Jakarta satu, udah di Surabaya satu. Kalau kalian nggak pernah ketemu, bahwa mah ujungnya nanti asal jadi, asal pilih saja. Nggak dapat juga, akhirnya pariban diambil. Horas. Jangan sepelekan ini. Ya. Cinta jangan dianggap remeh. Karena tanpa cinta ini nanti, bagaimana itu rasanya? Ya? Makanya ini saya soal banyak kali yang saya udah ada kurasa 4 atau 5 pasangan saya nikahkan itu karena dijodohkan. Lalu dalam waktu katanya 2 minggu itu mereka bilang, kami saling suka, kami saling menyukai. Dia mah boy pang 2 minggu udah saling menyukai. Orang semua. Mari kita lihat pijakannya, apa itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, dari 1 Yohanes 4 ya, ayat 7 dan 8. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nanti poinnya kenapa harus pacaran, harus mencintai. Ya, jadi bukan hanya tertarik pada fisik, tertarik kepada apa yang dia bisa buat atau apa yang dia kerjakan. Karena 1 Korintus 16 ayat 14 ini bicara apa itu? Lakukan segalanya dengan cinta, dengan kasih. Kasihlah, cintalah dasar dari semua. Jadi tidak boleh pacaran karena dia banyak uang. Tidak boleh pacaran karena kita ini apa namanya? Kasihan ya dia miskinnya, bungkus nih gitu ya. Lalu akhirnya kita bawa dia lah pacarku, semoga dia nanti mencintaiku. Terjebaklah kita itu. Harus sungguh-sungguh ada di sana. Makanya yang belum punya pacar ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan taruhlah di sini cinta di hatiku ini, kasih yang sejati kepada seorang wanita, kepada seorang pria, gitu ya. Jika kamu seorang laki-laki, jangan kepada laki-laki pula kau bilang ya kan. Bilanglah, Tuhan taruh cinta di hatiku ini kepada seorang perempuan yang sungguh-sungguh mencintaimu. Ingat ya, dan salah-salah kalimatnya. Kalau kalian yang perempuan bilang begini, Tuhan taruhlah cinta di hatiku untuk mencintai seorang laki-laki di mana dia sangat mencintaimu ya Tuhan. Keren kan? Dimanapun dia pergi, nggak akan selingkuh. Maka kalau begitu, sebenarnya punya pacar atau tidak punya pacar, kita anak Tuhan. Amin. Jangan pula kau rendah kali dirimu karena kau belum punya pacar. Mana kalau udah akhir zaman nanti malam, yang belum punya pacar itu lalu nggak berharga rupanya di sorga. Punya pacar atau tidak punya pacar, kita anak Tuhan. Punya pacar atau tidak punya pacar, kita pewaris kerajaan Allah. Kita punya pacar atau tidak punya pacar, kita sahabat daripada Tuhan. Kita punya teman hidup atau tidak punya teman hidup, kita sama berharga. Jadi kalau dalam hidup ini ada pacar atau tidak ada pacar, it's okay. Gitu loh. Amin. Dalam hidup ini menikah atau tidak menikah, it's okay. Gitu. Nggak ada yang perlu diributkan. Karena Kristus mati di atas kayu salib bagi semua orang yang menikah atau tak menikah. Ya, yang punya pacar atau tidak punya pacar. Makanya kalau begitu sebenarnya inti kita hidup ini adalah muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Dengan kuliahmu. Dengan hidupmu itu. Muliakanlah Tuhan. Jadi hidup bukan memuliakan pasangan, hidup bukan untuk mengilahkan pasangan. Ya, hidup bukan mempertuhankan pacaran atau masa pacaran atau status pacaran. Sehingga ada orang nggak punya pacar minder setengah mati. Ke kampus pun malu dia. Aduh, tinggal aku yang belum punya pacar, semua udah punya pacar. Ya, hidup bukan juga menjadi nafsu seks di dalam pacaran. Mari kita masuk ke sini sekarang.
Pacaran itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Pacaran itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Di luar itu berhentilah pacaran. Jadi pacaran bukan untuk memuaskan seks. Seks di luar pernikahan adalah perzinahan. Sehingga makanya koreksi ya, jika kita itu teman hidup kita itu, sebenarnya dia sungguh-sungguh enggak memuliakan Tuhan dalam hidupnya atau tidak. Mari kita melihat, kalau begitu pacaran itu apa rupanya? Apa itu teman hidup? Ciri pacar yang sejati atau pacaran yang sejati adalah memikirkan, mementingkan kepentingan bersama. Saya dulu dengan pacar saya sering pergi ke USU, pergi ke Unimed kami, di sana kami sering pacaran. Karena kami sama-sama pergi penginjilan. Jadi kami bukan duduk-duduk makan bakso gitu ya. Duduk kami bukan berarti kami nggak pacaran juga ya. Saya dengan istri saya itu kami pergi ke Danau Toba, kami jalan-jalan di Danau Toba. Danau Toba tahun 99 atau tahun 2000 ya. Jadi bukan seperti Danau Toba yang sekarang. Kami pergi karena kami sedang memikirkan kepentingan bersama bahwa kami sedang menuju kepada satu keluarga hamba Tuhan. Jadi ciri pacar yang sejati adalah proses penyesuaian yang panjang. Jadi pacaran itu ya minimal 2 tahun lah. Jangan pacaran hanya seminggu ya adik-adikku ya, amin. Tolonglah jangan buat capek kami para pendeta ini. Pusing kita. Karena yang seminggu pacaran atau yang dijodohkan, tinggal hitung sekitar 2 bulan, 3 bulan pasti ke gereja. Berbeda. Kelahi, nangis, cekcok. Karena tidak ada pernah pacaran. Pacaran itu adalah penyesuaian yang cukup panjang untuk kita bisa saling bisa menghargai, menerima, menghormati. Pacaran sejati adalah lebih tertarik makanya bukan kepada fisiknya setelah kita jatuh cinta itu ya. Jadi jatuh cinta duluan, setelah jatuh cinta itu, maka berikutnya adalah daya tarik kita adalah kepada batinnya, rohaninya. Itu pacaran. Jadi pacaran itu adalah lebih tertarik kepada siapakah Tuhannya. Apa pengalaman dia dengan Tuhan? Pacaran itu adalah menerima apa adanya. Dan pacaran yang sejati adalah menolak seks sebelum pernikahan. Jadi pacaran jenis apa yang sudah terjadi? Mari kita lihat ini. Maka masa pacaran itu melihat apakah dia benar-benar sudah lahir baru atau belum. Benarkah di dalam dirinya calon teman hidupku ini mempunyai rasa takut akan Tuhan? Jadi bagi kamu yang perempuan ya, kalau ada pacarmu sudah belai-belai menjamah-jamah dirimu, di dalam diri temanmu yang laki-laki itu tidak ada takut akan Tuhan. Kalau ada takut akan Tuhan di dalam dirinya, tidak mungkin engkau diraba-raba. Juga begitu ya untuk yang laki-laki ya. Jika ada perempuan yang memang sudah buka-buka baju di hadapanmu, berarti itu adalah miliknya iblis yang sedang dipertontonkan kepada dirinya. Jadi pilihlah perempuan yang sangat menghargai tubuhnya, yang menjaga tubuhnya tidak sembarangan dipegang laki-laki lain. Itulah perempuan Tuhan, perempuan gadis milik Allah. Tapi kalau udah gampangan dia dipegang, dicium, diumbar, oras mah. Berarti perempuan itu sudah tidak takut akan Tuhan. Karena takutnya kita kepada Allah. Karena kita sudah lahir barulah, maka kita sebenarnya tidak manusia gampangan. Tidak perempuan murahan lagi. Tidak laki-laki murahan lagi. Tapi pertanyaan mendalam, adakah dirimu sudah lahir baru? Adakah dirimu takut akan Tuhan? Jika dirimu selama ini, atau bahkan masa pacaranmu yang mungkin waktu SMA, sudah free sex itu, hari ini bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah sedang mencari orang benar. Ingat itu ya adik-adikku. Tidak ada itu. Yesus mati di atas kayu salib itu adalah untuk orang berdosa. Dia datang ke dunia ini oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia anugerahkan Tuhan Yesus bagi kita. Adalah karena kita orang berdosa, kita sedang dicari,
Jika engkau banyak dosamu, Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang menunggu. Tuhan sedang berkata, marilah datanglah kepada hai kau yang berdosa, yang letih beban berat. Jadi pacaran itu mencari orang yang udah lahir baru. Makanya kalau gelap mencari gelap, ya citong mai. Tapi kalau kita sudah di dalam terang Kristus, kita harus mencari yang terang. Amin. Pacaran adalah bagaimana kita melihat kematangan dirinya. Jadi setelah dia lahir baru, adakah dia bertumbuh di dalam Tuhan atau dia malah sebenarnya melawan kekristenan? Tapi banyaknya pendeta sudah malas meninggalkan Yesus, membelakangi Tuhan Yesus. Lihat di Google itu, lihat di YouTube itu. Jadi masa pacaran itu sebenarnya adalah hal kita sedang melihat ada Kristus hidup di dalam diri. Jadi lihat dia, apakah temperamennya itu, apakah dia menerima dan memberi kasih secara sehat. Ada kayak gitu suami istri, apa namanya itu, jemaat saya. Dia datang ke gereja lah ibu ini. Sering lah, apa namanya, matanya ditutup, kadang pakai rambut nih. Apa gua, mengapanya? Jadi saking saya penasaran dulu, coba dulu Bu, tarik dulu rambutmu ke belakang, aku bilang. Itu ditarik, rupanya udah biru matanya ya. Ditinju suaminya. Lalu saya tanya, Bu, maulah dilayani ya? Enggak usah Pak. Lah ibu dipukul suami masa enggak dilayani? Ini bunga-bunganya, ini indahnya hidup pernikahan kami. Ada Bu. Udah salah kaprah. Tidak ada pernikahan, tidak ada pacaran, dasarnya adalah kekerasan. Tidak bisa. Makanya dicari seorang pasangan yang benar-benar temperamennya memberi kasih dengan sehat. Ya, jangan cari pacar bahwa dia sudah rencana menjadi seorang koruptor. Lalu ketika menikah uangnya itu uang dosa semua yang dibawa ke rumah. Lalu kalian bahagia katanya. Kami bahagia punya rumah, punya anak, punya uang banyak. Kami jalan-jalan ke Danau Toba, ke Bali, haleluya. Enggak, haleluya, kalian lupa kepada Tuhan. Kalian terjebak, tidak tahu lagi siapakah sebenarnya Tuhan. Makanya kalau pacaran itu kita sebenarnya mencari orang yang bertanggung jawab penuh dengan imannya, bertanggung jawab penuh dengan studinya. Jangan cari pacar yang nilainya entok. Suruh dia pindah kuliah, kalaupun masih mencintai. Mungkin nggak cocok dia di situ. Mungkin cocoknya dia tukang masak kali ya. Mungkin tata boganya dia. Atau tata busananya dia, kan gitu ya. Jadi kasihnya kalau memang tidak ingin putus, cari yang terbaik bagi dia. Tapi kalau memang dia malasnya luar biasa, ibadah tak mau, renungan tak mau, Kristus tak mau, pikirkan baik-baik, masih keadilan. Jadi adik-adikku ya, kalau cari teman hidup, maka pijakan kita adalah sebenarnya apa namanya? Carilah yang seimbang. Tidak boleh yang lain. Tidak ada tawar-menawar di sini. Ya kan dia Kristen ya, seperti tadi yang saya bilang itu. Kami satu gereja loh. Enggak. Simpulannya pokoknya intinya garis besar cari yang seimbang. Kan bahaya sekali. Walaupun ada lagunya sekarang ini ya, cinta tapi beda agama. Saya sudah menduga lagu itu pasti keluar di Indonesia Raya. Karena apa? Di sini banyak kepercayaan. Maka wajar lagu ada cinta beda agama. Mungkin kalian semua tahu menyanyikan lagu itu ya. Amin. Olah-olah ada pembenaran ya. Boleh pacaran tapi beda iman. Satu menuju neraka, satu menuju surga. Lalu kalian bilang, kami bahagia. Suamiku memang menuju neraka. Boros nih. Ya, kami bahagia, Nana. Kami juga bertumbuh dengan baik, tapi istrimu sedang menuju neraka. Bahagia dari mana? Itu apa rupanya arti bahagia yang dibuat? Kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika Tuhan mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Dia bayar semua hutang dosa kita di sana.
Dia katakan di atas kayu salib itu selesai, artinya apa? Bahwa semuanya telah diselesaikan. Lalu kita samakan itu dengan yang lain. Dia berdarah-darah di atas kayu salib itu. Dia menanggung seluruh penderitaan, dera yang dia terima dari semua orang-orang apa namanya itu, prajurit Romawi, tapi juga dari semua orang-orang yang jadi pengawal Bait Allah. Lalu kita bilang dengan mudahnya kita pacaran dengan yang lain, meninggalkan iman itu, mencampur baurkan iman kita. Akhirnya kita pun nanti tidak tahu yang mana yang benar. Yang mana yang benar sebenarnya karena kita sudah kacaukan. Carilah teman hidup yang mencintai firman. Di luar ini bilang no. Sekalipun dia bilang aku sudah lahir baru deh katanya, tapi nggak mencintai firman Tuhan. Alkitabnya pun tak ada, di HP-nya pun tak ada Alkitab elektronik. Game banyak. Semua lengkap, Twitter ada, Facebook ada, WA ada, harus masuk. Tapi Alkitab di HP-nya tidak. Dibawa kemana gitu ya? Carilah teman hidup yang sungguh-sungguh membenci dosa. Sekali lagi, jika pacaranmu selama ini sudah berkubang dosa, berhentilah, bertobat. Tuhan sayang kepadamu, Tuhan menginginkan. Mari datanglah kepada Tuhan. Tapi carilah teman hidup yang sungguh-sungguh takut Tuhan, yang benci kepada dosa. Sehingga kalau kemana suatu saat kalian pergi bekerja, atau kalian agak suatu saat ada berjauhan karena pekerjaan. Tapi karena dia benci dosa, karena kasihnya kepada Tuhan, dia tidak akan selingkuh, dia tidak akan berzina. Ya, coba pikirkan, Mike. Cari yang bertumbuh dalam iman. Jadi makanya coba dirikan di dalam dirimu, hidupku ini patokannya adalah Kristus. Aku bergantung penuh perkuliahanku ini kepada Tuhan Yesus. Bukan karena bapak mama punya kerjaan, punya uang yang banyak. Kuliah ini aku benar-benar berserah kepada Kristus. Bahkan kalau cari teman hidup, kalau pacaran pun, aku benar-benar berserah kepada Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan aku mengerjakan. Jadi aku mengerjakannya bukan karena aku. Karena itu makanya nanti pacaran ini adalah panggilan Tuhan, keinginan Tuhan. Bukan karena keinginan diri kita ini, apalagi kita mau berdosa ini. Tapi ketika Tuhan curahkan itu cinta di dalam diri kita, betapa kita bersyukur. Jadi kalau punya pacar itu betapa kita bersyukur Tuhan. Aku punya teman hidup yang mulai memperhatikanku dan aku mulai memperhatikan. Kami mulai saling penyesuaian. Kan begitu ya. Jadi melihat kepada Kristus. Makanya hati-hati ya. Tiba-tiba kita bilang gini, Tuhan terima kasih aku sudah punya pacar. Lalu Tuhan bilang daftar doamu gak pernah minta pacar. Gimana kau pernah berdoa minta pacar? Coba dulu ya, Malaikat Gabriel, periksa dulu daftar doa. Ada enggak ya, di sana si Jerry, si Talenta menurun, si Gracia itu, ada enggak daftar doanya minta pacar? Yang takut akan Tuhan, yang membenci dosa, dia mencari pacar yang bertumbuh dalam iman, ada enggak? Kalau enggak ada, mulai hari ini berdoa. Jangan tunggu nanti ya. Nanti deh, Anongan Majri, aku belum ada kupikirkan itu bang. Oras. Dari mana ceritanya? Lalu tiba-tiba datang dia ya kan. Akhirnya apa? Orang Buddha pun kau terima. Karena dia mungkin apa? Cina. Kaya, ganteng. Ya kan, wajahnya kayak orang-orang Korea ya kan. Banyak di Medan ini Cina-Cina ya. Lalu kita bilang, aduh senyumnya itu, aduh bang aku terlanjur cinta ya kan. Oke, mari kita lihat. Lihatlah kembali kepada Kristus. Adakah dia main-main memikul salib itu? Dia berjalan dari Yerusalem itu. Membawa salib yang sudah penuh dengan darah sebenarnya dirinya. Dia memikul salib itu menuju Golgota. Dia menahan seluruh derita itu. Dia naik ke Golgota itu mengangkat dan menarik seluruh beban daripada salib itu. Ini iPad ini konek WiFi dari mana? HP-mu? Mari. Pikirkan baik-baik. Benarkah engkau akan menggadaikan iman? Mari ya, apabila kau memang belum juga lahir baru hari ini, saya menantang hari ini, mari datang kepada Kristus. Karena sebenarnya di salib itu,
ketika dia tersalib, ada namamu dan nama saya di hati Tuhan Yesus. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari serahkan jika engkau sedang bergumul tentang pacaran hari ini kepada Tuhan. Mari kita dengar lagu ini. Silakan. Yang muter lagu, silakan muterkan lagunya. Mari adik-adikku semua dimanapun kau berada, berdoalah tempat masing-masing. Biarlah siang ini bukan kebetulan engkau mendengar firman. Mari berdoalah. Apa yang kau nikmati melalui firman Tuhan hari ini, berserulah kepada Tuhan. Apa engkau yang dilawat, apa engkau yang dijamah, doalah kepada Tuhan. Mari berdoa. Biarlah tidak berlalu begitu saja ibadah kita siang ini. Jika engkau memang belum lahir baru, engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu siang ini, datanglah kepada Tuhan. Katakan, berdoalah. Katakan dalam doamu, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Karena itulah tiketmu ke sorga. Karena itulah iman itu. Ketika engkau mengundang Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jangan engkau berjalan sendirian dalam hidup. Datanglah kepada Kristus. Katakan dalam doamu, Tuhan bagimu lah hidupku ini. Katakan kepada Dia yang mengasihi kita dari kayu salib itu, ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Mari berdoa. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku butuh Engkau. Bahkan jika siang ini engkau ditegur, memang banyak dosamu, engkau terlibat pornografi, engkau terlibat perzinahan, engkau terlibat narkoba, engkau terlibat kejahatan yang lain, mencuri dan menipu, bahkan membenci dan mendendam. Hari ini datang kepada Tuhan. Karena Dia berbicara, aku datang bukan mencari orang benar. Aku datang bukan mencari orang baik. Aku datang mencari orang yang sedang remuk hatinya. Aku mencari orang berdosa. Aku mencari yang sedang jauh daripada. Mari siang ini berdoa, katakan, Tuhan, inilah aku, akulah orang. Banyak dosaku Tuhan. Aku melanggar firman-Mu Tuhan. Aku bahkan membenci dirimu, membenci gereja Tuhan. Aku terluka, datanglah kepada Tuhan. Adakah engkau selama ini free sex? Kau berzina dengan banyak perempuan. Hari ini bertobatlah engkau. Datanglah kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, Tuhan terimalah aku. Dia katakan di salib itu, tetelestai, sudah selesai. Artinya Dia telah menyelesaikan seluruh pembersihan. Maukah engkau dibersihkan oleh Tuhan dari dosamu? Dibersihkan oleh darahnya itu. Engkau menjadi pulih, menjadi baru. Jika engkau mau berdoa, Tuhan, katakan di dalam doa, Tuhan, ini aku. Bersihkanlah aku dengan darah-Mu Tuhan. Di sini aku Tuhan. Bersihkanlah aku Tuhan, dosaku begitu banyak. Pulihkanlah aku. Mari berdoa, katakan kepada Dia, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau, sucikanlah aku, kuduskanlah aku. Mari berdoa. Jika sekarang engkau sedang menggumuli pacarmu juga atau teman hidup, berdoalah, sampaikan kepada Tuhan. Beri aku yang terbaik Tuhan, beri aku pasangan yang sungguh-sungguh mencintaimu. Beri aku seorang teman hidup yang sungguh-sungguh mengasihimu ya Tuhan. Bahkan jika engkau sudah pacaran sekarang saat ini, mari, jika itu memang sedang salah, datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Kristus. Jika engkau saling menyakiti, sudah datang kepada Kristus.
Jika engkau sudah saling membuat dosa datang kepada Kristus, katakan pulihkanlah masa pacaran kamu. Mari serahkan pacaranmu, andalkan Tuhan di sana. Karena itu adalah tentang penyesuaian yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan bersyukur ketika teman hidup itu ada diberikan Tuhan bagi. Dan katakan kepada dia, Tuhan ini kami. Mari banyak berdoa dengan pasanganmu, dengan pacarmu. Bukan banyak untuk yang lain. Mari banyak kalian sharing firman Tuhan. Mari kalian banyak PA, pendalaman Alkitab, yang akan mengokohkan, menguatkan pertemanan kalian, perpacaran. Mari berdoa. Supaya Tuhan yang bertahta dalam hubunganmu itu, dalam masa pacaran. Dan Tuhan nanti akan bertahta dalam pernikahan. Itulah trilogi. Bahwa ada Allah dalam masa pacaran. Bahwa ada Tuhan dalam pernikahan. Ada 3 di sana. Ada engkau, ada pacarmu. Ada engkau, ada istri atau suamimu kelak. Bersama dengan Tuhan. Karena Kristuslah yang akan menjadi kepala di dalam rumah tangga kamu. Kristuslah yang menjadi kepala di dalam masa perpacaran. Sehingga biarlah perkataan Kristus itu yang diam dengan segala keindahannya di dalam masa pacaran, di dalam masa pernikahan. Sehingga Tuhan dipermuliakan oleh hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami mendengar firman-Mu siang ini, Tuhan. Jika kami di berbagai tempat pun kami berada, Tuhan, ketika kami ada komitmen di siang ini, Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan materaikan dengan Roh-Mu yang kudus. Ketika kami datang kepadamu untuk menyerahkan hidup kami, Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Maka materaikan Tuhan. Jika kami hari ini ada yang berbicara, Tuhan kami ingin berhenti berdosa. Jamah Tuhan, bersihkan Tuhan. Biarlah darah Kristus yang membersihkan. Biarlah darah Kristus yang menguduskan. Jika hari ini engkau datang kepada Tuhan juga banyak ikatan setan iblis yang memegangmu. Maka hari ini dalam nama Yesus kami putuskan, kami patahkan. Jadilah engkau tahir dari segala ikatan iblis itu. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam hidup. Jika engkau sudah pacaran, maka biarlah pacaran menjadi indah di hadapan Tuhan. Jika engkau sedang menunggu, maka biarlah penantianmu adalah juga bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan itu akan mengalir terus. Dan Tuhan memberkati akan semua rencana-rencana, bahkan studi dan keluarga dan dana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya, mari kita dengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Panitia Natal Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara 2021. Kepada Panitia Natal, dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu persiapan dari Panitia Natal, mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu sama perwakilan dari Panitia Natal, mungkin dari Nicholas. Shalom, Nicholas. Siang Bang, shalom Bang. Oke, Nicholas. Jadi gimana nih, Nicholas? Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak dari Nicholas selaku perwakilan Panitia Natal kepada teman-teman semua? Baik, terima kasih Bang Andri. Baik, selamat siang, shalom, kakak, abang, dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Rizky, di sini sebagai perwakilan Natal, dan puji Tuhan dipilih sebagai Ketua Natal FKUSI tahun 2021. Sebelumnya juga berterima kasih kepada kakak, abang, teman-teman yang sudah memperbolehkan kami untuk hadir di sini. Mungkin untuk persembahan pujian yang akan ditayangkan sebentar lagi, dan juga sudah memberikan kesempatan kepada kami di sini. Nah, untuk dari kami sendiri, Panitia Natal ingin bermaksud untuk mengundang dari abang, kakak, dan teman-teman semua yang di sini, baik yang hadir di ibadah atau mungkin yang sedang berhalangan, kami bermaksud mengundang untuk menghadiri dari acara Natal kita yang bertepatan di tanggal 11 Desember, hari Sabtu, yang pastinya akan kami laksanakan secara hybrid, di mana akan ada offline maupun online. Untuk offline-nya akan kami laksanakan di
Gereja GKPI Medan Kota, itu di Jalan Sriwijaya nomor 9, itu tidak jauh kok dari USU, hanya sekitar 1,2 kilo. Untuk kakak abang teman-teman yang mau hadir, mungkin akan kami sampaikan infonya melalui ketua-ketua angkatan, dan akan dan bisa ditanya dan diatur dengan ketua angkatan masing-masing. Dan mungkin untuk kakak abang dan teman-teman yang berhalangan atau mungkin yang sedang di rumah aja juga tidak akan ketinggalan gitu, bisa juga menghadiri dan melihat acara Natal kita yang akan ditampilkan melalui platform Zoom dan YouTube. Untuk linknya juga akan kami kirimkan sebelum acara Natalnya. Kami dari Panitia Natal sekali lagi sangat berharap kehadiran dari kakak abang dan teman-teman agar kita semua dapat merayakan Natal kita tahun ini, terutama juga kita bisa memeriahkan serta menyebar pesan-pesan Natal kita, terutama agar kita semua dapat merasakan kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam rangka merayakan Natal kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan Natal. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Nicholas untuk pemberitahuannya. Mungkin jadi ini bisa reminder juga ke kita semua kalau akan ada acara Natal yang nggak cuma online tapi hybrid ya, seperti yang tadi bilang Nicholas. Jadi mungkin kita semua bisa sama-sama meramaikan dan memeriahkan acara Natal FKUSU tahun 2021. Oke, sebentar saya off mic dulu, mungkin lagi ada sedikit kericuhan di luar. Oke, mungkin mau diingatkan juga kepada teman-teman semua untuk mengisi angket yang sudah ada di kolom chat. Ada 2, ada link angket dan juga link absen. Dan dari teman-teman panitia ibadah kali ini, apakah sudah bisa di-share screen apakah sudah bisa dimulai untuk lagu persembahan videonya? Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman bisa kembali mengingatkan untuk mengisi link angketnya. Ada link absensi dan juga link angket, bisa segera diisi.
Terima kasih kepada Panitia Natal Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2021. Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah teman-teman kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini teman-teman dapat memberikan persembahan dengan men-scan barcode yang ada di screen melalui aplikasi OVO atau dengan mentransfer ke rekening yang tertulis di layar. Teman-teman juga dapat langsung kembali mengisi kedua link absensi dan angket yang ada di room chat. Sembari memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya besar, menghijau padang bukitnya lebar. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan khotbah dan juga memberikan persembahan, sekarang kita akan seru-seruan bareng. Tapi tenang aja, oke. Kita akan main game dulu sebentar, tapi tenang aja, gamenya ini simple dan nggak lama. Jadi teman-teman sekarang bisa join lewat kahoot.it dan memasukkan game pin. Oke, mungkin bisa di next slide. Ke game pinnya, teman-teman semua bisa join dan mungkin bisa on cam ya, biar kita seruan sama-sama. Ini untuk pertanyaannya simple-simple aja, nggak terlalu beda jauh dari khotbah tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Bangun. Jadi di sini kita bisa lihat kira-kira kita udah paham atau belum sih tentang tema kita Between God, You and I, dan gimana sih pacaran itu. Oke, mungkin bisa di next slide untuk game pin-nya. Oke teman-teman, mungkin bisa join ke kahoot.it dan memasukkan pin 5990566. Oke, ditunggu. Mungkin kita akan menunggu sekitar 3 menit untuk teman-teman bisa join. Oke, sudah ada 2 orang yang join. Hola jomblo. Mungkin teman-teman kalau mau bisa pakai nama asli ya, biar kita bisa lihat. Oke, sudah ada 7 orang yang join. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Just kira join. Oke, sudah ada 9. Enter your name, join the game. Oke. Levi sudah masuk, Eo dan lain-lain. Oke teman-teman, kita di sini ada 61 orang. Bisa lah kita sudah masuk semuanya. Oke. Ayo semuanya join. Ya, sudah ada mantan Gracia masuk ke dalam game. Ini siapa nih kira-kira ya? Ada anak Tuhan, ada Rito. Masa depanmu, oke. Kita tunggu sekitar 1,5 menit lagi, teman-teman yang sudah join. Oke, mungkin kita akan tunggu sekitar 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa di start. Oke, game kebaktian 2 semester B 2021. Pertanyaan pertama. Wah, ada 10 pertanyaan ternyata ya. Tema kebaktian 2 pada hari ini adalah, teman-teman sudah tahu ya, karena kita sudah dapat broadcast dari beberapa hari lalu dari panitia. Dan jawabannya adalah ya 21 orang benar, 4 orang salah, dan 2 orang juga salah. Siapa yang ada di peringkat pertama? Oke, mungkin bisa di next soalnya. Soal nomor 2, untuk apa kita hidup? Oke, kira-kira berikan yang baik punya Tuhan. Benar sudah King? Oke,
Dipilih. Ya, jadi jawaban yang benar adalah kita hidup itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin ini ada dua orang yang salah, mungkin mereka salah klik aja ini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3, true or false. Memerlukan proses penyesuaian yang panjang adalah salah satu ciri pacaran yang sejati. Benar atau salah? Ya, dipilih, Kak, Abang, dipilih. Dan jawabannya adalah true, benar. Ya, jadi memang kita memerlukan proses penyesuaian yang panjang. Itu ciri-ciri pacaran yang sejati, guys ya. Oke, selamat kepada mantanmu menempati peringkat 1812. Ayo, lumbricoides dan lain-lain, semangat. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, apa yang bisa dilihat dari masa pacaran? Kecuali namanya, perkaranya, temperamentnya, tanggung jawab. Tadi ada di poin-poinnya dari Bang Balua. Oke, teman-teman bisa dipilih dan jawabannya adalah kepintarannya. Oke. Jadi kalau masa pacaran kita harus melihat semuanya ini guys ya, kecuali kepintarannya. Selamat kepada Ascaris lumbricoides menempati peringkat pertama, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, true or false. Tidak masalah jika pacaran tanpa cinta. Apakah benar atau salah? Pacaran tanpa cinta. Iya, jawabannya adalah salah ya guys ya. Jadi kalau pacaran itu harus didasari dengan cinta, karena kita akan lanjut ke jenjang berikutnya. Asik. Oke, next kita akan lihat skornya. Apakah lumbricoides berhasil digeser dari peringkat pertama, dan ya masih bertahan di peringkat pertama. Semangat untuk yang lain. Next slide, kita akan lanjut ke soal berikutnya. 5 soal lagi. Soal nomor 6, true or false. Disakiti diumpamakan seperti jenis asam neraka. Benar atau salah? Disakiti bagaimana asam? Ya, jawabannya adalah benar. Oke, kita lihat untuk skor berikutnya, apakah lumbricoides masih bertengger di peringkat pertama dan berhasil digeser oleh nonton view. Ayo, kita nonton apa nih? Ada film bagus nih sekarang di bioskop. Oke, next slide. Soal ke-7. Kuis nomor 7, carilah teman hidup yang titik-titik. Apakah sepadan seiman, sepadan kasar, seimbang setia, atau seimbang semerbak? Ya, dan jawabannya adalah sepadan dan seiman. Oke, benar sekali. Jadi memang kita mencari yang sepadan dan seiman secara kerohanian ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Bangun. Selamat lumbricoides kembali menempati peringkat pertama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Walaupun saya tidak punya pacar, saya tetap berharga di mata Tuhan. Atau salah? Ya, jadi jawabannya benar ya guys ya. Walaupun kita nggak punya pacar, tapi kita tuh tetap berharga di mata Tuhan dan pewaris kerajaan Allah. Oke, kita lihat skornya. Apakah ya, selamat lumbricoides masih berada di peringkat pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9, di manakah tertulis, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Oke, jawabannya apakah di 14, 14 atau 1? Jawabannya adalah 2 Korintus 6 ayat 14. Mungkin untuk teman-teman yang masih salah, mungkin karena tadi ada beberapa ayat jadi agak-agak lupa, mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi, tapi intinya pesannya sudah sampai ke teman-teman ya. Oke, kita lihat skornya. Oke, mantanmu berhasil menggeser lumbricoides dan naik ke peringkat pertama diikuti oleh Hola dan Oke. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir untuk menentukan siapa juaranya. Dari Boaz dan Ruth, kita bisa belajar bahwa cinta bukanlah hanya sebuah perasaan, tapi juga sebuah komitmen yang penting. Ya, jadi jawabannya itu salah ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lupa, tapi ini tuh dari Ishak dan Ruth, bukan Boaz dan Ruth. Jadi mungkin karena agak ketukar aja nama tokohnya ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat skornya, siapa yang menempati peringkat pertama.
Ya, jadi peringkat ketiga ada Oke dengan skor 6.383. Di peringkat kedua ada Hola Tanda Seru dengan skor 6.300. Dan peringkat pertama adalah Mantanmu peringkat 600.963. Walaupun mantan menjadi peringkat pertama, tapi semoga kita mendapat pasangan yang tepat kelak ya. Oke. Sekian games dari panitia dan kita akan lanjut ke section berikutnya. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya untuk doa penutup kami serahkan kepada Bang Bangun. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah siang ini, terima kasih untuk pengisian, terima kasih untuk pencerahan dan iluminasi, terima kasih untuk semua kami yang sudah melayani, berkatilah perkuliahan kami, berkati semua yang bahkan sedang skripsi, Tuhan menyertai dan memimpin, berkati akan masa depan kami, dan berkati setiap firman yang sudah kami dengar, materialkanlah dengan Roh yang kudus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, karena Tuhan berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan ada panitia Natal tadi, kami akan bernatal nanti di bulan Desember. Tuhan berkati itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami pertaruhkan sebuah percaraan dan juga acaranya nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu. Maka biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus pun akan menyertai engkau hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Shalom. Baik, selamat siang. Saya langsung live ya. Sebentar Bang Bangun, mungkin kita dokumentasi Ada dulu. berfoto lagi. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, kita tiba di penghujung acara kita dan kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin semuanya bisa on cam dan saya serahkan kepada Komisi Kebaktian untuk memandu dalam pengambilan foto. You were riding on our prayer.